Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam live Damai Indonesiaku pada siang hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Mutakin, tepatnya di Jalan Anggur nomor 15, Blok A, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, tema kita pada siang hari ini menyoroti fenomena banyak sekali mungkin anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang yang menunda pernikahan demi sebuah kemapanan ekonomi dan berbagai alasan. Namun bukankah menikah itu merupakan ibadah yang dengan ibadah itu Allah memudahkan segalanya termasuk rezeki kita. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam memandang hal ini? Ini akan dibahas bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Kiai Haji Abdul Wahab, lalu juga Ustadz Deban dan juga Ustazah Aini Aryani. Langsung saja pemirsa kita simak Damai Indonesiaku pada siang hari ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustadz Deban dan Ustazah Aini, serta para ibu dan bapak jamaah hadirin Masjid Al-Muttaqin. Bagaimana kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah, yang penting sehat ya Bu ya. Biar sehat asal banyak duit, amin. Nah, itu yang dipengen. Serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad itu adalah merupakan uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah sauri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu manusia sama dengan kita. Karena kita manusia, maka yang harus dijadikan contoh juga manusia. Dikatakan kul innama ana basyarun. Nabi Muhammad itu adalah manusia sama dengan kita. Hanya bedanya kalau Nabi Muhammad yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah. Kita enggak dapat wahyu, kita dapatnya WA. Kalaupun ada namanya Wahyudin, kalau enggak Wahyudin ya Wahyuni gitu ya. Nabi Muhammad dibimbing oleh wahyu, ditarbiyah oleh wahyu, maka beliau menjadi manusia yang terbaik. Tapi beliau tetap manusia, hanya punya keistimewaan. Jadi kalau manusia, kalau kita makan, maka Nabi Muhammad pun makan, beliau makan. Kalau kita tidur, maka Nabi Muhammad pun tidur. Tapi tidur beliau beda sama kita. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Beliau Nabi Muhammad itu kalau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tidak tidur. Nah kalau kita matanya merem, hatinya tidur, kupingnya ditutup. Bahkan tidur itu dijadikan kenikmatan oleh Allah. Orang nggak bisa tidur jadi penyakit, betul apa betul? Wa ja'alna naumakum subata. Tidur itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Dan kalau kita nikah, Nabi Muhammad pun menikah. Bahkan kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Maka orang yang tidak menikah, maka dia bukan dari golonganku. Orang yang tidak mau menikah, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ibu, Bu, ada yang jomblo nggak di sini? Udah buruan nikah. Karena nikah itu adalah merupakan sebuah ibadah. Nikah itu adalah merupakan
Ibadah dan fitrah bagi kita manusia, karena manusia itu punya syahwat. Betul apa betul? Maka yang pertama, nikah itu hakikatnya itu adalah merupakan ibadah dan sesuai dengan fitrah kita manusia. Lalu apa tujuan kita menikah? Nah ini penting. Tujuan menikah itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Tujuan menikah itu litaskunu ilaiha. Agar kita menjadi tenang. Jiwanya menjadi tenang. Ada juga orang yang ngomong, Ustadz, saya pengen nikah, tapi saya takut boro-boro jadi tenang. Setelah menikah kok kita kehidupan rumah tangganya nggak baik. Itu yang mengkhawatirkan orang sehingga menunda-nunda pernikahan. Ya Bu? Ya. Litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan itu kata Allah, Allah berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana kalau kita belum tenang? Allah jamin. Setiap orang yang menikah, maka Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bukan hanya memberikan ketenangan. Ketika orang menikah, saat menikah, Allah tanamkan rasa cinta di antara keduanya. Ibu, Ustadz, ada juga kita nggak punya cinta, kenal aja kagak, tahu-tahu kawin. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nggak ada cinta, tapi nikah. Cinta nggak ada, tapi kok anaknya banyak. Begitu ya. Allah tanamkan rasa cinta di antara keduanya sebagai pengikat. Dengan rasa cinta itu orang bisa saling tenang. Kalau tidak ada rasa cinta, maka Allah tanamkan juga litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kasih sayang. Ibu, ini kasih sayang ini penting. Cinta itu bisa pudar. Iya Pak ya. Rumah tangga pengantin pertama boleh jadi. Kadang-kadang orang takut, Ustadz saya punya suami, sayangnya pengantin pertama doang. Kalau pengantin pertama aja saya jalan kakinya kesandung, suami saya ngomong, kenapa neng kakinya? Begitu ya Bu ya? Giliran udah 10 tahun Ustadz saya jalan kesandung, diomelin, mata lu kemana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berjanji, orang yang menikah itu, maka dia akan dijadikan kehidupannya tenang, ditanamkan rasa cinta, serta ditanamkan kasih sayang. Lalu apa lagi hikmah yang lainnya? Menikah itu para hadirin tarkul ma'asi. Orang sekiranya sudah tidak mampu, tidak bisa menjaga dari kemaksiatan, maka menikah. Menikah itu tarkul ma'asi. Mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah pandangan kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya kalau kita menunda-nunda pernikahan? Ini bahaya. Muncul orang nggak mau nikah. Nggak taunya sekarang banyak nih terjadi. Maaf. Sekarang banyak orang yang tidak senang dengan laki-laki, tidak senang dengan perempuan. Justru perempuan sedangnya sama perempuan, laki-laki sedangnya sama laki-laki. Maka agama mengajarkan ayo menikah. Karena Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya menikah. Lihat, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Dari Sarah Nabi Ibrahim punya anak keturunan bernama Ishak. Dari Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita namanya, lupa saya namanya siapa ya. Kalau nggak tahu jawab aja, namanya Bu Ishak gitu ya. Namanya Rifqah. Dari Rifqah punya anak keturunan jadi nabi namanya Yakub. Yakub punya anak jadi nabi namanya Yusuf. Terus sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini dari hasil pernikahan menelurkan nasab-nasab yang baik, keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi Nuh juga menikah. Nabi Lut menikah. Semua para nabi hampir semuanya itu menikah. Berarti pernikahan ini Allah anjurkan karena menikah itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Betul? Dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kita serta terhadap pasangan. Amin. Dan juga memunculkan rasa kasih dan sayang serta menghadirkan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha sebagai penghias mata kita fid dunya wal Bu, ada yang jomblo ada? Buruan, mumpung musim hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya hakikat menikah menurut Al-Quran dan hadis. Di antara yang disampaikan oleh beliau yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah akan memberikan keindahan di sana. Namun bagaimana ketika melihat saat ini fenomena banyak sekali anak-anak muda yang menunda pernikahan dengan berbagai alasan, di antaranya menunggu mapan, masih studi dan lain sebagainya. Nah insya Allah
Ramadan ini akan dibahas oleh guru kita Ustadz Deban di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.